Hai, happy Sunday adik-adik semua. Balik lagi di Sekolah Minggu GKI Cimahi. Sebelum kita mengawali ibadah kebaktian pada hari Minggu ini, kita mau nyanyi satu pujian yang kayaknya udah lama banget gak dinyanyiin. Judulnya Dari Terbit Matahari. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyi sekali lagi sambil bangkit berdiri pakai gerakan ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau berdoa buat mulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami. Tuhan masih memberi kami kesehatan sampai hari ini. Kita bisa kembali beribadah online di GKI Cimahi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik ngerasain gak sih kalau di masa pandemi ini, Tuhan tuh masih sayang sama kita, masih baik sama kita. Contohnya, adik-adik masih bisa belajar dari rumah, terus juga adik-adik masih dikasih kesehatan, terus juga karena walaupun gak datang ke sekolah, tapi juga masih ada WhatsApp, ada Line, ada Instagram, buat ngechat sama teman, atau juga bisa teleponan. Terus juga adik-adik ada Google Meet tiap hari buat ketemu sama teman. Itu bukti bahwa Tuhan itu masih baik sama kita. Karena itu kita mau angkat satu pujian, judulnya Allah itu baik. Sungguh baik bagiku ditunjukkannya kasih setianya. Dia
Adik-adik, dari lagu tadi kita bisa belajar kalau Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu setia, Tuhan Yesus itu juga murah hati. Tapi dari sekian banyak yang sifat baiknya Tuhan, ada satu yang penting yang mau kita nyanyiin, yaitu Tuhan itu sayang sama kita. Nah, di lagu yang akan kita nyanyiin, kita mau buktiin kalau kita juga sayang sama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Berdiri ya. Jesus, deep down in my heart. Oh, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. Oh, Jesus, deep down in my heart. Oh, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang ya hari ini kita masih bisa ketemu lagi nih, walaupun kita ketemu secara online, kita ketemu secara virtual nih, tapi kita masih tetap bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan. Dan hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkannya dengan baik. Kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tolong kami, berkati kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kan sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan nih. Jadi kakak percaya dong kalau semua anak-anak sudah siapin Alkitabnya, udah siapin pikirannya, udah siapin hatinya untuk sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Nah kalau gitu, kalau sudah, kita mau buka Alkitab kita sama-sama dari Kejadian 35 ayat 1 sampai 29. Kakak ulang sekali lagi ya. Kejadian 35 ayat 1 sampai 29. Udah dibuka? Oke. Hari ini kita mau
kembali melanjutkan ceritanya Bapak Yakub. Di Kejadian 35 ini ada 3 judul cerita yang mau sama-sama kita baca. Kita lihat, judul yang pertama, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Coba judul yang kedua, kelahiran Benyamin, Rahel mati. Kejadian ketiga, anak-anak Yakub, Ishak mati. Wah, ada apa ya dengan cerita hari ini? Ada yang meninggal. Katanya tadi ada Rahel dan ada Ishak. Kita mau lihat nih ceritanya karena judul cerita hari ini adalah Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Padahal di ceritanya kok kayaknya ada yang meninggal. Apa hubungannya nih? Kita mau lihat dan renungkan bareng-bareng ya. Kakak mau ceritain dulu nih cerita yang pertama. Judulnya kan tadi Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Berarti ada dong yang pertama kalinya, ya nggak? Nah, kapan ya berarti Yakub ke Betel untuk yang pertama kalinya? Coba anak-anak lihat di Kejadian 28. Di Kejadian 28 ada tuh judulnya Mimpi Yakub di Betel. Betul. Mimpi Yakub di Betel. Berarti sebelumnya Yakub pernah ke Betel. Kejadian ini tuh waktu Yakub lari dari Esau karena dia diberkati oleh Ishak. Yang harusnya adalah Esau yang diberkati oleh Bapak Ishak. Gitu. Jadi pertama kalinya Yakub di Betel itu waktu dia bermimpi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini Tuhan meminta Yakub untuk pergi lagi ke Betel. Kalian bisa lihat ayatnya di ayat yang pertama. Katanya Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ, buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Itu kata Tuhan. Nah, di sini Yakub akhirnya mengajak keluarganya untuk sama-sama pergi ke Betel dan membangun mezbah. Di saat itu mereka beribadahnya di tempat yang namanya mezbah. Kalau kita sekarang di gereja ya. Kalau dulu mereka buat mezbah lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini Yakub meminta buat kepada keluarganya. Lihat di ayat kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu." 1. "Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Kita berhenti sampai di sini dulu ya. Jadi yang pertama tadi harus jauhkan dewa-dewa asing. Kedua, tahirkanlah dirimu. Ketiga, tukarlah pakaianmu. Ini artinya bahwa Yakub mau keluarganya untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi bajunya juga bukan baju rumah yang biasa mereka pakai. Anak-anak juga pasti punya dong. Ada baju main, ada baju seragam sekolah, ada baju piyama, baju tidur, ada juga baju ke gereja misalnya. Nah, Yakub mau keluarganya ini juga sama, memberikan yang terbaik ketika mereka datang ke hadapan Tuhan. Coba kita lihat sekarang anak-anak di rumah. Sekarang kan kita lagi ibadah sekolah minggu nih. Kita lagi datang ke hadapan Tuhan. Anak-anak masih pakai piyama enggak ya? Atau masih pakai baju rumahnya enggak ya? Kalau masih berarti anak-anak belum memberikan yang terbaik. Jadi ketika ibadah sekolah minggu, kita harus pastikan diri kita tuh siap dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan sama-sama. Walaupun sekolah minggunya masih online, tapi tetap kita mau memberikan yang terbaik. Itu juga yang Yakub inginkan dari keluarganya. Mereka mau pergi sama-sama ke Betel untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Setelah itu, Yakub mengajak seluruh keluarganya untuk pergi ke Betel. Yakub mau ngasih tahu nih ke keluarganya, ini loh Tuhan Allah yang selama ini memberkati aku, memberkati kita semua. Jadi Tuhan Allah
bukanlah Tuhan yang bisa main-main didatengin, tapi memberikan Yakub pengen keluarganya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Yakub pengen memberikannya itu bukan yang ala kadarnya, bukan yang seadanya gitu. Tapi apa yang dimiliki mereka yang terbaik itu yang diberikan kepada Tuhan. Kalau anak-anak baca di ayat ke-6, di ayat ke-6 dikatakan bahwa akhirnya keluarganya Yakub sampai di kota Betel. Ketika sampai di kota Betel, mereka langsung mendirikan mezbah yang namanya El Betel. Coba lihat di ayat 7, disebut tempat itu El Betel. Kenapa disebut El Betel? Karena Allah telah menyatakan diri kepada Yakub ketika ia lari dari kakaknya. Jadi saat itu Yakub seperti agak bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai dia. Ketika kejadian itu, salah satu anggota keluarganya yaitu Deborah yang adalah inang pengasuh Ribka meninggal dan didirikan di bawah sebuah pohon yang akhirnya disebut pohon besar penangisan. Itu ada di ayat ke-8. Sekarang kita lihat ayat ke-9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa. Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Jadi di Betel ini Tuhan sekali lagi memberkati Yakub. Disebutkan bahwa nama Yakub bukan lagi Israel dan keturunan Yakub itu akan menjadi keturunan yang sangat besar, bahkan akan menjadi keturunan raja-raja. Hebat ya berarti ya keturunan Yakub ini, keturunan Israel ini. Namun setelah kejadian itu kita lihat di judul berikutnya. Di judul berikutnya adalah kelahiran Benyamin, Rahel mati. Jadi kita baca di ayat 16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Kaila bersalin itu apa sih? Bersalin itu melahirkan. Jadi ketika mereka berangkat dari Betel, ternyata Rahel mau melahirkan anak yang selanjutnya, yaitu yang akan dinamakan Benyamin. Tapi ketika melahirkannya itu sangat sulit, sehingga akhirnya Rahel meninggal. Namun bayinya yaitu Benyamin lahir di saat itu. Jadi anak-anak, akhirnya di cerita ini Rahel pun meninggal. Rahel itu istrinya Yakub. Tentu dong kalau misalkan ada anggota keluarga kita yang meninggal misalnya, kita pasti akan merasa sedih. Yakub pun di saat itu merasa sedih. Nah, kita lihat sekarang di ayat 22 sampai ayat 29. Anak-anak Yakub sekarang Ishak mati. Jadi kalau kita hitung, ternyata anak-anak Yakub ini ada 12 orang, 12 anak laki-laki, dan 12 orang ini yang akan menjadi 12 orang yang spesial nantinya, yaitu menjadi 12 suku Israel. Ternyata kita lihat di ayat 27, ketika Yakub sampai kepada ayahnya Ishak di Mamre dekat Kiryat Arba atau Hebron, ternyata Ishak umurnya sudah 180 tahun. Waduh, 180 tahun kalau zaman sekarang, wah kayaknya udah tua banget ya, udah kayaknya nggak mungkin lah gitu. Karena biasanya orang-orang di zaman sekarang itu rata-rata meninggalnya di umur 70-80. Puji Tuhan kalau bisa sampai 90 tahun. Jadi Ishak itu sudah sangat amat tua di saat itu. Di ayat 29 kita baca,
Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Jadi ketika di cerita ini akhirnya Ishak pun meninggal. Coba kita lihat lagi ceritanya ya dari awal. Berarti ketika Yakub pergi ke Betel, Yakub diberkati lagi oleh Tuhan. Namun ketika perjalanan pulang ternyata di perjalanan itu ternyata inang pengasuhnya Ribka, ingat, Deborah meninggal. Rahel juga meninggal. Dan anaknya Benyamin lahir ketika Rahel meninggal. Dan yang terakhir, Ishak meninggal juga. Jadi sebenarnya anak-anak, Yakub bisa merasakan dua hal, yaitu bersyukur dan berduka cita. Bersyukur karena akhirnya Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan Yakub selama perjalanan hidupnya. Namun berduka cita karena beberapa anggota keluarganya meninggal. Tapi anak-anak, yang mau kita pelajari hari ini adalah kita harus sama seperti Yakub yang tetap percaya bahwa Allah itu setia. Tuhan itu setia. Setia itu maksudnya adalah tetap berpegang teguh pada janjinya. Tetap melakukan apa yang dikatakannya. Itu adalah Tuhan kita. Jadi anak-anak, kita mau tetap percaya nih bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Kalau Tuhan janji sama kita bahwa kita masuk surga nih, kita harus percaya. Dan gak cuma cukup dipercaya nih, kita tetap harus melakukan setiap perintah Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Contohnya, kalau kayak tadi, Tuhan mau kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan mau kita memberikan yang terbaik ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Berarti anak-anak sebelum sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya online, tetap mandi dulu, siap-siap dulu, sisiran dulu, yang cantik, yang ganteng. Pakai bajunya yang baju yang bagus ya, jangan baju tidur. Nanti Tuhan bingung, ini anak mau tidur atau mau dengerin firman Tuhan ya. Wah, kalau Tuhan tanya gitu bingung ya jadinya. Nah, jadi kita mau memberikan yang terbaik. Terus Tuhan juga mau kita untuk selalu taat dan percaya. Untuk selalu T-A-A-T. Jadi kalau contohnya kalau misalkan orang tuanya anak-anak minta anak-anak untuk membantu, kita harus cepat-cepat bantu. Itu salah satu perintah Tuhan, yaitu mentaati orang tua dan mendengarkan orang tua. Kalau di sekolah sama guru disuruh kerjain PR yang baik, tulisannya yang rapi. Nah, anak-anak harus melakukannya walaupun susah ya. Tapi ya tetap harus dilakukan. Itu juga yang terjadi pada Yakub. Yakub walaupun sudah percaya Tuhan, tapi ternyata kehidupannya gak lurus, mulus, happy, terus senang, terus gak gitu. Tapi ternyata ada duka cita yang dirasakan Yakub. Namun, walaupun begitu, tetap percaya kepada Tuhan yang adalah setia. Itu yang mau diceritakan dari cerita kita hari ini. Sekarang kita mau membuka Alkitab kita lagi nih. Dari Mazmur 145 ayat 8. Kakak ulang sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 8. Mazmur ini adalah sebagai ayat hafalan kita di minggu ini. Sudah siap Mazmur 145 ayat 8? Kalau sudah dibuka, kita baca bareng-bareng ya. Siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sekali lagi ya, kita baca ya dari alamatnya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Itu untuk ayat hafalan kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti firman Tuhannya dan bisa tetap percaya dan meyakini bahwa Tuhan itu setia untuk menyertai setiap langkah hidup kita. Anak-anak,
Sekarang kita mau menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa tetap percaya dan tetap melakukan firman Tuhan. Dan kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat belajar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, dan kami mau percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan walaupun hidup kami sedang susah, hidup kami sedang kesulitan, hidup kami sedang senang, tapi kami mau tetap percaya Tuhan untuk selalu ada dalam penyertaan-Mu, dan penyertaan-Mu ini tidak akan pernah terhenti untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami. Tuhan yang tolong kami supaya kami tetap memberikan yang terbaik yang kami bisa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Buat mengumpulkan persembahan, kita punya 2 cara. Yang pertama bisa lewat transfer ke rekening GKI Cimahi. Yang kedua bisa ditaruh di amplop. Amplopnya dikasih ke orang tua, nanti orang tua yang antar ke gereja. Kita mau angkat pujian, Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku berkati. Adik-adik, ibadah kita hari ini udah selesai. Jadi kita mau doa persembahan sekaligus kita mau doa penutup ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk berkumpul bersama lewat online. Tuhan, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan tolong supaya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga sudah selesai ibadah. Tuhan tolong berkati kami supaya apa yang telah difirmankan tadi bisa berguna bagi kami di kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan.